Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu, 3 Februari 2021. Mata pelajaran BK untuk jamnya dari jam 10.40 sampai dengan jam 12:10. Untuk materinya, bagaimana sih cara angket dan apa tujuan dari angket seperti itu. Dan di sini Pak Sukatma perlu informasikan dan sosialisasikan terlebih dahulu supaya nanti pas pelaksanaan, pas pengisian angket tidak terjadi banyak kesalahan. Intinya seperti itu. Mari kita Pak Sukatma minta tolong ke masa untuk memimpin sebelum kita Saskia. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Ya udah. Tadi Saskia ya. Kira putus-putus warna atau gambarnya atau keduanya? Suaranya, Pak. Oh, pelan-pelan. Aku minta tolong bisa Kak doa. Pak. Ya. Sebelum pelajaran awal doa, menurut kepercayaan semester doa dimulai. Ya, terima kasih dibantu. Sebentar Pak Soekarno minta waktu detik dengan gambar untuk sesi pada pelajaran hari ini. Pokoknya udah siap. Ya. Ini hari ini itu gimana mengisi angket, apa tujuan itu? Oh ya, untuk baca apa namanya materi atau informasi yang ada di layar HP kamu. Nanti Pak Sukatma sekaligus jelasin yang lain juga untuk bisa menyimak atau mendengarkan. Silakan. Yang wawancara ya, Pak? Iya. 2. Wawancara. A. Dengan pembimbing siswa. 1. Pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY. 2. Kapan pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY dilakukan? 3. Yeah. Siapa saja yang akan pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY? Yeah. B. Dengan siswa. 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY? 2. Yeah. Pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY dilakukan. 3. Pengamatan atau observasi. Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis. Tahap tes adalah tahap pengembangan dari post-tes yang dilakukan dengan pendekatan lisan atau bimbingan kelompok untuk melihat dan mengevaluasi hasil dari metode kuesioner, wawancara, observasi. Apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak? 5. Dokumentasi. Iya. Zakia kira-kira paham nggak nih Pak Sukatma mau ngapain Zakia nih? Atau Pak Sukatma mau ngapain sama anak-anak kelas 7B? Paham nggak dari urutan tahapan-tahapannya? Nggak terlalu sih Pak. Belum terlalu paham ya?
Iya, intinya gini, Zakia, Pak Sukatma sebenarnya pengen kepo sama anak-anak, sama kamu, sama anak-anak kelas 7B gitu. Keponya kenapa? Pengen tahu nih kira-kira pengaruh dari pelajikan karakter dia Dika itu ada pengaruhnya nggak sih sama kamu kayak gitu? Ada pengaruhnya nggak sih sama anak-anak kelas 7B? Dan Pak Sukatma pengen lihat nih, kira-kira seberapa besar pengaruhnya pelajaran karakter untuk kalian seperti itu. Nah makanya Pak Sukatma harus benar-benar detail gitu ya, masuk menelusur ya secara detail apa yang menjadi pengaruhnya gitu. Ya, jadi pertama Pak Sukatma harus harus memberikan angket. Nah, ini adalah tahap pertama seperti itu. Nah, kamu kan baru dengar kan angket atau kuesioner. Nah, nanti takutnya pas lagi ngerjain bingung ini untuk apa dan tujuannya untuk apa. Nah, Mas Pak Sukatma ingin jelaskan di sini seperti itu. Angket itu untuk Pak Sukatma mengetahui ya sesuai dengan keadaan diri kalian. Nah, angket itu memang berupa soal, tapi Pak Sukatma tidak menargetkan nilai yang baik ya atau seberapa besar nilai kalian enggak, tapi diisi angket itu sesuai dengan keadaan kalian yang sesungguhnya ya. Kalau misalkan bilang setuju, setuju. Kalau kalian bilang sangat setuju, bilang ditulis sangat setuju. Kalau bilang kamu percaya tidak setuju ya tulis di situ pilih tidak setuju. Nanti ada pilihannya gitu ya, ada pilihannya di soal itu. Satu ya misalkan A sangat setuju, B setuju ya, terus C di situ ada tidak setuju, dan yang D itu apa namanya soalnya yaitu sangat tidak setuju. Nah nanti ditulis kamu pilih di salah satunya seperti itu. Nah setelah itu Pak Sukatma bisa tahu nih ya, bisa tahu profil tentang keadaan Zakia yang sebenarnya. Nah, Pak Sukatma akan melakukan tes yang kedua, yaitu tes wawancara. Wawancara dengan siapa? Dengan pembimbing siswa. Itu siapa? Pertama, wali kelas. Yang kedua, guru-guru atau guru-guru mata pelajaran kamu. Sesuai nggak dengan angket yang telah diisi sama kamu? Seperti itu. Dan pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya pada saat jam pelajaran BK dan PKY seperti itu ya. Terus yang kedua Pak Sukatma akan wawancara lagi sama Zakia nih ya. Siap. Setelah benar Zakia ini isinya benar nggak, sesuai nggak sama angketnya seperti itu, Pak Sukatma akan memastikan. Nah lewat wawancara Pak Sukatma akan tanya-tanya beberapa yang data yang sesuai dengan angket Zakia, jadi sesuai dengan data yang diisi sama Zakia. Terus yang kedua apalagi, terus melakukan pengamatan atau observasi. Nah, ini nanti akan muncul di pelajaran-pelajaran itu untuk melakukan observasi atau pengamatan. Zakia ini sering telat enggak, terus sering aktif enggak di kelas online, atau sering aktivitas enggak di pelajaran atau cuma diem aja. Nah, Pak Sukatma akan tahu tuh, oh Zakia ternyata diem aja atau sangat aktif ya di pelajaran, beberapa pelajaran, dan nggak aktif di beberapa mata pelajaran. Jadi Pak Sukatma bisa melakukan penilaian di observasi atau pengamatan. Terus yang terakhir yaitu tes ya. Nah, jadi Pak Sukatma ini adalah pertama, angket itu juga sebenarnya tes juga ya, disebutnya dengan pre-test seperti itu ya. Jadi nanti setelah melakukan wawancara, melakukan pengamatan, nanti di akhir semester Pak Sukatma akan melakukan tes seperti itu. Tes namanya post test gitu ya. Nanti Pak Sukatma benar-benar punya data yang valid dan komprehensif yang secara keseluruhan tentang karakter Zakia. Nah, nanti setelah itu akan dikeluarnya karakter seperti itu Zakia ya. Jadi nanti kamu menerima 2 raport nilai mata pelajaran, dan yang kedua adalah raport karakter seperti itu. Jelas kira-kira Zakia? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Sekali lagi Pak Sukatma mau coba lagi nih, suruh teman-teman baca ya, biar Pak Sukatma juga bisa jelasin secara detail. Pak Sukatma ingin M. Fardi deh. M. Fardi ada? Ya, Pak.
Iya, Pak Sukatma minta kamu baca informasi yang ada di layar HP kamu. Informasi layar HP. Gimana, Pak? Iya, kan di situ kan ada gambar, ada ini kan, ada slide atau PowerPoint di laptop Pak Sukatma. Kamu bisa lihat. Oh, itu. Dua wawancara. A. Dengan pembimbing siswa. 1. Iya, Pelaksanaan bimbingan konseling PKY. 2. iya. Pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY dilakukan. 3. Siapa saja yang melakukan pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY. Iya. Dengan siswa. 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY. Iya. 2. Mengapa pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY dilakukan. 3. Pengamatan atau observasi. Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. 4. Tes. Tahap tes adalah tahap pengembangan dari post tes yang dilakukan dengan pendekatan bimbingan kelompok untuk melihat dan mengevaluasi hasil metode kuesioner, wawancara, observasi, apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. 5. Dokumentasi. Jadi gitu, Fadri tahu nggak kira-kira tahapannya nih, alurnya itu Pak Sukatma mau ngapain Fadri ini? Tahapannya. Mau wawancara. Terus habis wawancara? Ngasih tes. Ya, ngasih tes ya. Jadi sebelum tes Pak Sukatma juga melakukan pengamatan ya ke Fadri ya. Iya. Habis melakukan pengamatan Pak Sukatma akan ngapain? Ngasih tes. Tes ya. Akan tes juga ya. Ya. Ya, jadi intinya gini, Fadri. Jadi tadi Pak Sukatma udah jelasin juga ya. Jadi dari angket, dari wawancara, dari observasi, ya, dari tes lagi, ya, sampai nanti didokumentasikan. Itu tahapan-tahapan Pak Sukatma yang akan Pak Sukatma ingin gali dari Fadri. Nah, jadi ini juga Pak Sukatma ingin kerjasama sama Fadri. Kerjasamanya apa? Tolong ngisi angketnya nanti jangan asal-asalan seperti itu ya, karena memang asal-asalan datanya nggak valid kayak gitu ya, atau nggak sukses di awalnya akan berpengaruh ke tahap-tahap berikutnya seperti itu. Makanya ngisinya harus benar ya, harus jujur ya, sesuai dengan keadaan kamu yang sebenarnya. Nah, baru pas kalau kamu jujur, Pak Sukatma bisa tahu nih, dan bakalan melihat ya pas pengamatan sama kok datanya dengan yang Fadri isi gitu. Itu nggak bohong kayak gitu datanya. Sesuai dengan karakter atau sikap seperti itu. Ya, jadi kayak gitu Fadri ya. Ya, Pak. Intinya Pak Sukatma ingin ngasih pesan ke Fadri sama semua anak-anak kelas 7B ya. Mohon nanti pas kirim ya form ya, soalnya itu lewat Google Form ya, lewat wali kelas. Nanti wali kelas yang kasih ke kamu, silakan diisi benar-benar dengan baik, yang jujur, jangan asal-asalan. Intinya paham seperti itu ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Fadri. Pak Sama-sama. Iya, Pak Sukatma terakhir sekali lagi nih ke Latifah Putri Aulia. Pak Sukatma, biar benar-benar jelas gitu. Minta tolong dibacain. Iya, Pak. Bacain. Yang wawancara ya, Pak? Iya, betul. 2 wawancara. A. Dengan pembimbing siswa. 1. Pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY. 2. Kapan pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY dilakukan? 3. Siapa saja yang melakukan pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY dengan siswa? 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dan PKY?
pengamatan atau observasi. Pertama adalah proses pengambilan data dengan cara statis terhadap objek. Proses adalah pengembangan proses yang dilakukan atau di kelompok untuk melihat melalui hasil dari kuesioner, wawancara berjalan dengan baik di dokumentasi. Iya, iya. Latifah, Pak Sukatma minta saran dan pendapat kamu nih. Kira-kira kamu tahu nggak di tahapan-tahapan Pak Sukatma pengen ngapain Latifah nih sama anak-anak kelas 7B? Pertama, Pak Sukatma akan menyebar angket. Terus yang kedua ngapain? Ingin mengenal karakter siswa atau apa, Pak? Iya. Tadi pertama Pak Sukatma menyebar angket, yang kedua Pak Sukatma akan melakukan tahapan wawancara. Nah, wawancara itu juga Pak Sukatma akan tanya ke wali kelas kamu, dan Pak Sukatma juga tanya ke guru-guru mapel kamu tentang perkembangan pembelajaran ya, ataupun penilaian sikap ataupun karakter kamu selama proses pembelajaran. Seperti terus Pak Sukatma juga akan wawancara kamu langsung kayak gitu. Nah, setelah itu yang ketiganya Pak Sukatma mau ngapain? Dokumentasi. Dokumentasi terakhir yang kelima, yang ketiganya ngapain? Melakukan Pengamatan atau observasi. Iya benar. Jadi setelah Pak Sukatma wawancara kamu nih, Pak Sukatma pengen nyocokin sebenarnya data kamu yang diangket ya, sesuai sama nggak sama apa namanya dengan pengucapan lisan kamu, maksudnya apa namanya bicara ucapan omongan kamu sesuai nggak sama yang diisi di angket, seperti itu. Nanti Pak Sukatma akan melakukan wawancara, intinya seperti itu. Terus ketiga setelah itu Pak Sukatma akan melakukan pengamatan nih gitu. Pak Sukatma akan masuk ke mata pelajaran untuk melakukan pengamatan, kira-kira nih Latifah ini aktifnya di mata pelajaran apa, terus nggak aktifnya di pelajaran apa gitu. Jadi Pak Sukatma bisa tahu nih sebenarnya Latifah itu minatnya kemana gitu ya, terus sukanya seperti apa. Nah Pak Sukatma juga pengen mengenali sikap-sikap seperti itu ya, kecenderungan Latifah itu kemana seperti itu. Terus Pak Sukatma yang keempat, Pak Sukatma akan melakukan apa? Tes. Nah betul. Nah sebenarnya angket yang pertama ini yang besok Pak Sukatma akan kasih itu juga sebenarnya tes gitu ya, tapi namanya pre-test seperti itu. Nah setelah pre-test nanti ada yang kedua lagi di akhir semester Pak Sukatma akan juga melakukan tes namanya post test. Nah itu Pak Sukatma dari post test itu bisa dilihat tuh ya sikap dan karakternya Latifah itu seperti apa. Nah terus Latifah bisa melihat di rapor karakter, nanti di tektekan kelas ada namanya rapor karakter, di situ Latifah bisa lihat karakter Latifah atau penilaian karakter Latifah itu bagaimana, seperti itu. Nah itu inti kesimpulan dari ini, yaitu Pak Sukatma bisa melihat ya seberapa pengaruh pendidikan karakter untuk kalian gitu ya, seberapa besar pengaruhnya, seperti itu. Ya gitu aja Latifah, bisa dimengerti ya. Ya jadi sekali lagi Pak Sukatma mohon kerjasamanya sama anak-anak kelas 7B, Zakia, tadi juga M. Fadri sama Latifah, bantu Pak Sukatma diinformasikan ke semua anak-anak kelas 7B ya tentang informasi pada hari ini ya. Mohon disampaikan, ngisinya jangan asal-asalan ya, isinya harus jujur seperti itu. Karena kalaupun nggak jujur, buat apa? Karena targetnya bukan nilai
nilainya gitu. Mau kecil ke nilainya, mau besar, itu bukan menjadi target. Yang targetnya adalah kamu harus jujur sesuai dengan keadaan kamu yang sebenarnya. Jadi itu saja dari Pak Sukatma. Semoga yang lain bisa mendengarkan informasi ini dengan baik dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Itu saja Pak Sukatma, minta dibantu Latifah untuk doa penutup. Oke, untuk mengakhiri pelajaran terakhir kita dari BPBK, berdoalah untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, memberi salam. Memberi salam. Mana nih suaranya? Memberi salam. Ya udah, gini aja deh. Iya, nggak apa-apa udah. Aja. Jadi intinya closing statement Pak Sukatma sekali lagi ya, mohon kepada anak kelas 7B sekali lagi, ini adalah penilaian karakter gitu ya. Terus tingkatin terus kualitas karakter kalian, kepribadian kalian ya. Terus juga prestasi kalian, prestasi belajar kalian ya, karena memang yang diharapkan sekarang itu yaitu kepada kalian ya, anak-anak generasi Z adalah untuk bisa mempunyai karakter yang baik, terus berakhlak mulia, seperti itu harapannya. Karena saya yakin ya, anak-anak 7 itu kalau dibilang pinter tuh pinter ya, tapi memang dibanyak yang ya, juga masih juga yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti itu. Itu saja. Mohon maaf apabila salah kata seperti itu, yang menyinggung perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.